Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo sahabat pecinta, penghobi audio dimanapun berada, semoga tetap baik-baik saja. Oke, kembali lagi di Satria Speaker Channel. Kali ini ada speaker 18 in legenda, legendaris boleh dikatakan seperti itu. Bagi teman-teman yang tahu ini mereknya, boleh tulis di kolom komentar. Ya, betul sekali. Ini adalah PAV ya, teman-teman. PAV atau dikenal dengan julukan Black Widow. Untuk kondisinya seperti ini, bautnya masih melekat pada frame dan sepertinya tidak bisa dilepas, boxnya rusak seperti itu. Sepertinya termakan binatang kecil gitu loh. Namanya apa? Dan kalau tidak salah, namanya rayap ya, pemirsa. Iya, ini untuk PAV-nya modenya adalah 1801. Cuma untuk impedansinya dia adalah 4 ohm. Nah, kemungkinan ini adalah speaker backsound atau monitor ya, teman-teman. Oke, kita balik. Kita lihat kondisinya dari belakang. Nah, seperti ini. Ini dari belakang seperti ini. Terlihat sisa-sisa bekas dari hewan kecilnya itu. Nah, sampai menyentuh pada cone paper, pada frame ini terkena semua. Biasanya kejadian seperti ini sering terjadi ketika box atau speakernya ditaruh di tempat yang lembab. Maka itu akan disenangi oleh rayap ya, pemirsa. Kita lihat-lihat. Nah, seperti ini keduanya sama kondisinya. Dimakan rayap semua. Ini sekalian boxnya dimakan rayap. Dan untuk konektornya modelnya pencet ya. Pencetnya seperti ini, unik sekali. Ya, kita review sirkuit driver motornya. Dari PAV ini dia mempunyai fitur namanya FFG, teman-teman. Itu kepanjangannya Focused Field Geometry. Itu paten milik PAV Black Widow. Nah, biasanya ini bisa dilepas, secara umum bisa dilepas ya. Karena geometri dari PAV ini unik sekali. Strukturnya dia simetris. Dia sangat presisi, bisa dilepas dari belakang. Ya, coba kita lihat sirkuit driver motornya. Apakah benar bisa dilepas? Ini kita buka menggunakan kunci pas ukuran 11 ya. Menggunakan baut ini 3 biji ya per satu speakernya. Dan ini tembus sampai frame ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Kita geser-geser sedikit-sedikit ya, nanti baru diangkat. Ya, benar saja, ini bisa dilepas. Nah, ini sirkuit dari PAV. Ya, ini sirkuit driver motornya dari PV ini sudah termasuk topologi optimasi. Jadi sudah meninggalkan sirkuit driver motor tradisional. Ini topologi pertama yang pernah kita jumpai ini. Unik sekali. Jadi fitur seperti ini sudah ada dari zaman dulu ya, sudah lama. 1990-an kalau saya tidak salah. Bagi teman-teman yang tahu, mungkin bisa bantu tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut untuk winding voice coilnya dari PAV ini kawatnya pipih, teman-teman. Kawatnya gepeng. Dan untuk jenisnya ini aluminium ribbon, teman-teman. Jadi bukan tembaga. Kalau diganti tembaga, nanti rasanya menjadi berat atau ngesap seperti itu. Jadi teman-teman kalau menginginkan suara yang mendekati aslinya, teman-teman gunakan konduktor yang sama. Oke, ini sisa-sisa dari tanah bekas bawaan rayap ini. Biasanya rayap itu membawa seperti tanah ya. Nanti kita cuci frame-nya ya. Sebelum itu kita putar dulu mejanya. Oke telur. Kita mau lepas recon kit dari speaker PAV Black Widow ini. Pastikan dulur-dulur atau teman-teman sudah menggunakan meja putar ya. Oke, kita potong recon kitnya menggunakan pisau cutter. Nanti recon kitnya kita ganti ya teman-teman. Terus untuk voice coilnya nanti kita pakai yang orinya ini aja. Ini masih bagus sekali voice coilnya. Dan untuk speaker PAV ini teman-teman mungkin yang sudah pernah membukanya pasti juga sudah tahu ya. Kalau speaker PAV ini lem pada bagian gasket ini sangat keras sekali. Nah, seperti ini cone papernya. Walah, dipangan rayap. Urung tanggapan wis pangan rayap. Memprihatinkan. Sabar. Yang penting awak seger waras, diparingi sehat, sampun alhamdulillah. Ya, dulur ya, setuju ya? Sehat selalu ya teman-teman ya. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Oh iya, voice coil ini ukuran 4 in teman-teman. Terus untuk former ini menggunakan til fiber. Untuk kertas kokernya dia menggunakan kertas Nomex teman-teman.
spidernya sudah tidak bisa digunakan kembali. Nah, bagian ledware-nya ini solderan pada bagian atas itu nanti kita lepas. Dan nanti kita pakai voice coil yang aslinya ini saja. Caranya seperti apa? Nah, disimak terus ya. Dan jangan lupa like-nya ya. Sekarang kita lepas gasketnya ini kita kasih thinner ya teman-teman. Nah, ini sangat keras sekali lem pada bagian gasket ini. Susah untuk dilepas. Nanti biar saya minta tolong sama teman-teman biar dibersihkan sama rekan-rekan nanti. Keras sekali lemnya. Teman-teman yang sudah pernah membuka speaker PAV pasti tahu kalau lemnya ini sangat keras. Dan ini lemnya bukan epoxy dan juga bukan polychloroprene. Ini lemnya lebih dominan ke jenis cyanocrylat. Oke, kita potong dulu ini kabel kumisnya, atau bahasa dalam tekniknya adalah ledware teman-teman. Ini kita potong dan kita congkel ini spidernya ya. Ini kita kasih thinner teman-teman, karena sudah tidak dipakai kembali jadi dirusak saja tidak apa-apa. Namun ini coba kita bongkar ya, dicongkel ini menggunakan obeng yang tumpul seperti itu, memakai thinner. Nanti spidernya diganti ya, kita pakai voice coil yang orisinilnya saja. Ini 4 ohm ya teman-teman, bukan 8 ohm. Nah, sudah terlepas seperti ini voice coil dari PAV Black Widow 1801 tipenya tadi. Ini mau kita bersihkan, kita lepas dulu stikernya ini supaya tidak hilang. Saya simpan dulu. Nah, ini kita lepas ledware yang ada di voice coil, itu di tembaganya menyambungnya di situ. Cantik sekali voice coilnya. Spidernya sudah ya apa ya, sudah tua, tidak mau bergerak, kaku sekali. 4 in voice coilnya PAV ini. Kokernya menggunakan steel fiber dan baju kokernya ini Nomex teman-teman. Ya, spidernya sudah kami potong tadi ya. Ini tinggal melepas sisanya ini. Caranya seperti apa? Nah, ini kita panasi dulu lemnya, sisanya ini pakai korek. Kemudian kita ini potong saja lemnya ini, hati-hati menggunakan pisau cutter. Nanti teman-teman bisa mengelupasnya dengan mudah selama sudah dipanasi ya. Jadi kalau tanpa dipanasi itu akan sangat susah. Jadi Nomexnya tersebut akan ikut pada bagian sisa ini, sisa lemnya. Seperti ini caranya. Oke, ini nanti kita pakai kembali biar kualitas rasanya seperti orisinil. Ini kita potong dulu baut yang masih melekat pada frame. Berarti ini boxnya rusak teman-teman. Ini kita potong menggunakan gerinda ya. Hati-hati jangan sampai mengenai bagian frame. Dan ini bautnya, kuncinya. Ya, ini lagi di belakang mau cuci bersih ini teman-teman. Saya siapkan dulu. Ini kita cuci nanti menggunakan deterjen. Bebas mau pakai merek apa boleh saja, pakai Soklin, Rinso atau apa terserah. Yang penting jangan ada pertanyaan api endi Rinso harus Soklin. Ya, ini terlihat ya, itu sisa-sisa tanah yang dibawa oleh si rayap melekat. Ini harus digosok menggunakan deterjen. Atau mungkin teman-teman kalau ada itu di kamar mandi ada Fixal, bisa itu pakai itu juga lebih baik. Tapi saya coba menggunakan ini deterjen. Kita ratakan dulu ini ya, sampai menyeluruh ke pori-pori bagian frame. Setelah itu kita sikat. Nah, terlihat warna hitam tuh lemahnya tanahnya, gosok lagi sampai bersih dan sisa-sisa tanahnya sampai hilang ya teman-teman. Ini adalah wujud rasa sayang kita pada apa yang kita miliki ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita bersihkan celah gapnya ini ya menggunakan ini double tip teman-teman. Double tip dilekatkan pada mica film.
teman-teman bisa beli kok, banyak itu Mika film itu namanya, biasanya di toko elektrikal. Masukkan pada celah gapnya secara berangsur atau terus menerus hingga kotorannya ini hilang. Masukkan lagi, ambil kotorannya, masukkan, ambil kotorannya. Setelah tidak melekat, nanti isolatifnya bisa diganti yang baru, terus masukkan kembali. Setelah itu kita periksa terlebih dahulu, pastikan nah di dalamnya tidak ada kotoran. Jika masih ada kotoran, nanti bisa dibersihkan kembali. Sekarang kita siap-siap untuk memasang frame speaker ini pada sirkuit driver motor PAV. Nah, ini sudah dibersihkan dari sisa-sisa rayapnya tadi. Nah, sirkuit driver motor dari PV ini sangat kecil ya, tipis besinya loh ya, besinya kecil karena dia sudah meninggalkan sistem tradisional. Jadi besinya cukup menggunakan sedikit tapi energinya sudah besar. Inilah yang dimaksud dengan teknologi topologi optimasi. Jadi teknologi itu sudah ada dari dulu. Nah, sekarang kita siap-siap memasang voice coilnya. Sebelum itu kita ukur dulu ini HWS-nya ketemu ini adalah 8 mili teman-teman. Sementara untuk HVC high voice coil ini adalah 12 mili. Ini mau apa toh? Ini kita lagi mencari Xmark dari speaker ini. Caranya yaitu tadi HVC-nya adalah 12 mili, ini dikurangi dengan HWS washer adalah 8 mili sama dengan 4 mili ya. 4 mili ini dibagi 2. Ini ketemu Xmark-nya hanya 2 mili teman-teman. Naiknya voice coilnya itu atau Xmark langkah ekskursi itu adalah hanya 2 mili, sedikit sekali. Berarti ini kemungkinan speaker jenis full ring bandwidthnya lebih lebar seperti itu. Kita masukkan SIM-nya, kemudian kita pasang voice coilnya. Pastikan tidak ada gesekan atau rubbing gesekan. Dan jangan lupa naiknya harus 2 mili. Periksa kembali pada bagian sampingnya. Kemudian jika sudah, kita kasih ini lem kloropin. Kloropin itu lem kuning itu loh teman-teman, lem kuning. Mereknya bisa bermacam-macam, ada Vogue, ada Raja Wali, Castrol dan sebagainya. Setelah siap kita pasang spidernya, ratakan, dan juga ini dijepit ya, dikencangkan, diratakan ini menggunakan gagang. Ini kemudian kami beri lem hitam juga lem custom buatan sendiri, lem kloropin yang dikasih pigmen. Detailnya ada di video sebelumnya, nanti dulur-dulur bisa periksa. Oke, pada bagian kon ini kita kasih lem juga. Untuk kon paper ini kami memakai jenis kon paper press plug, adanya itu ya. Pada bagian frame dikasih lem juga. Kemudian ini langsung saja kita pasang. Pastikan sudutnya pas, tidak menggelombang ya, seperti itu. Putar dulu, diputar-putar, dicari posisi yang betul-betul pas. Adakah kemiringan? Nah, maksudnya seperti itu. Jika sudah center atau simetris, baru diratakan. Sekarang kita ini tekuk dan masukkan kabel light wire-nya pada bagian kon paper godongan, biasanya teman-teman menyebutnya seperti itu. Untuk kon paper yang aslinya tadi jenis non press pub ya, sebenarnya dia tipis sekali. Ini kami ganti dengan jenis press ya. Cuma untuk beratnya itu adalah sangat ringan sekali. Maksudnya beratnya kita sesuaikan dengan yang aslinya. Kemudian kita solder lead wire-nya dan masukkan pada bagian godongan kon paper. Jika sudah masuk dengan baik, sekarang kita siap untuk menuangkan lem pada bagian voice coil sama kon paper ini. Oh iya, untuk bagian bawah ini tidak dilem, dalam artian pengelemannya langsung dari atas karena spider dan daun itu menjadi satu, tersambung menjadi satu. Jadi satu kali tuang ini sudah langsung mengenai spider. PAV seperti ini konsepnya. Untuk PV, lubang kon lebih besar sedikit karena untuk memasukkan spider.
Setelah lem dituang, ini kita putar menggunakan gagang kayu supaya merata ya teman-teman. Diputar-putar perlahan. Dan kemudian tutup, ini bagian soldernya ditutup menggunakan lem resin. Sambil menunggu bagian resinnya itu kering, ini kita pasang leadware pada konektornya. Jangan disentuh, kalau disentuh panas. Dibantu menggunakan penjepit atau pinset. Solder ke bagian polaritinya, ini 2 bagian ya teman-teman. Disolder kedua kutub polarity. Nanti di situ teman-teman bisa dikasih lem hitam. Nah, periksa kembali spidernya apakah sudah merata, dan jika lem bagian voice coil sudah kering, ini kita sudah bisa melepas SIM atau ganjal yang ada pada celah magnet tersebut. SIM atau mika yang kami gunakan ini ketebalannya 0,20 ya teman-teman. SIM-nya dilepas ya, harus tidak ada gesekan. Nah, seperti ini. Sekarang kita uji ekskursinya menggunakan gelombang ya pemirsa. Kita tes ekskursinya menggunakan gelombang alfa 10. Kemudian jika sudah tidak ada gesekan, berarti kita sudah siap memasang dashcapnya. Kita uji dulu dashcapnya, ya ternyata pas. Kemudian kita kasih lem hitam ini sebagai pengunci ya teman-teman, supaya saat nanti dituangi resin dan diratakan menggunakan gagang, dashcapnya tidak meleset. Oke, kita tuang saja resinnya. Ini dikasih pigmen untuk bagian dashcap ini supaya warnanya menjadi hitam. Dituang ya teman-teman, dituang saja supaya lebih cepat, presisi kalau dituang. Kalau sedikit-sedikit itu tidak memungkinkan hasilnya bisa rajin. Itu mohon maaf bila ada pihak yang tersinggung, mohon maaf. Dituang perlahan secara merata. Kemudian ini kita ratakan menggunakan gagang. Nah, ini nanti akan rata dengan sendirinya. Karena resin yang kita gunakan ini agak encer yang bagian dashcap ini. Pada bagian leadware ini dikasih sisa dari lem resin yang masih ada di sendok tadi. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu ini nanti kita kasih lem pada bagian suron ya teman-teman untuk memasang gasket. Nah, ini kita kasih lem dulu, diratakan menggunakan kuas. Kemudian kita pasang ini gasketnya. Gasketnya kita ganti yang menggunakan model spon, karena yang bawaannya tadi itu sudah rusak. Pasang secara merata. Dan sambil menunggu kering, kita kasih lem hitam pada bagian leadware-nya supaya tidak berlebihan ya. Benang atau kabel kumisnya tuh geraknya nggak berlebihan. Nah, seperti ini dia hasilnya teman-teman. PAV Black Widow 18 in, impedansi 4 ohm, voice coil menggunakan yang ori, framenya sudah dicuci, daun dan spider sudah diganti. Hasilnya seperti apa, suaranya kayak apa, nanti kita dengarkan bersama-sama, dan tolong nanti dikomentari suaranya ya.
wabarakatuh.